Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi. Kita bersyukur hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita masih diberikan panjang umur, bisa sehat, bisa bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Kita diizinkan Tuhan nafas panjang umur sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 15 Juli 2024. Ingat, ini semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita bisa menikmati hidup di dunia ini yang hanya sebentar saja. Kata firman Tuhan dalam Yakobus 4:14, hidup manusia seperti uap yang sebentar kelihatan, sebentar tidak kelihatan. Jadi artinya kita di dunia hanya sementara. Oleh karena itu, mari kita mau pergunakan setiap kesempatan, waktu hidup yang Tuhan berikan. Jangan untuk hal yang sia-sia, tapi untuk Tuhan Yesus. Karena Yesus begitu baik. Kita dipelihara sama Tuhan hari-hari sampai detik ini, semua karena anugerah Tuhan. Hidupmu, hidupku bukan engkau lagi, tapi Kristus yang ada di dalamku. Biar waktu demi waktu, apa yang kita kerjakan semuanya berkenan sama Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini katakan dalam Mazmur 25 ayat 4 dan 5. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkan itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nantikan sepanjang hari. Amin. Biar hari ini adalah harinya Tuhan. Hari kita menantikan Tuhan Yesus tuntun hidup kita. Saya Yakub Rahman akan baca firman Tuhan pada pagi hari ini. Ulangan 32 ayat 40 sampai 52. Tentang pembalasan Tuhan kepada para lawannya. Orang melawan sama Tuhan, musuh Tuhan yang tidak percaya kepada Tuhan, yang mengeraskan hati kepada hati-hati saudara. Itu firman Tuhan, bukan saya tangkut-nangkuti, tapi itulah firman Tuhan, pembalasan Tuhan kepada para lawannya. Tetapi pendamaian bagi umat Tuhan. Ada janji Tuhan. Saya akan menyanyikan pujian, janjimu seperti fajar pagi hari ini. Hari ini pagi, tapi kita menikmati janji Tuhan yang sempurna. Biar hari kita menantikan janji Tuhan yang ajaib dan sempurna. Haleluya. Janjimu seperti fajar pagi hari. Amin, amin. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Amin, haleluya. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih, haleluya. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku, haleluya. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku, haleluya. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi, haleluya. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, haleluya. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, haleluya. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, oh haleluya. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, haleluya. Dalam Mazmur 25 ayat 14, demikian firman Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Amin, haleluya. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Amin, haleluya. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala kalanya di langit
Dan di bumi ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Haleluya. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Amin. Haleluya. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Bapa, sucikan hati kami, mulut kami pagi ini. Sebentar kami baca firman-Mu. Ampunilah semua dosa dan salahku Bapa. Perbaruilah batinku dengan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih, kami percaya pagi ini, Senin hari ini tanggal 15 Juli 2024, setiap kami anak-anak-Mu Bapa, Kau berkati dalam nama Yesus. Berkat kasih Tuhan menyertai. Biar hari-hari hidupku berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan, kita bersyukur. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara sampai Senin pagi ini 15 Juli 2024. Dan oleh karena itu suara dan firman Tuhan, kita minta supaya jalan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Tunjukkan Tuhan kepadaku. Mazmur 25, 4 dan 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Biar hari ini pagi ini, Senin 15 Juli 2024, kita minta pimpinan Tuhan. Bawa kita senantiasa di dalam kebenaran Tuhan. Dan biar sepanjang hari ini, kita senantiasa menanti-nantikan Tuhan. Kalau kita menanti-nantikan Tuhan, dalam ayat 14 dikatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukan kepada kita semua. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau cinta Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita mau setia apapun keadaannya. Tetap cinta Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Ulangan 32, 40-52. Supaya besok kita lanjutkan ulangan 33. Tinggal 2 fatsa lagi Bapak Ibu ya. Setelah itu kita masuki kitab Yosua. Kita lakukan dengan setia, ini dilihat sama Tuhan Yesus. Apa yang kita kerjakan Bapak Ibu dengan setia, itu dilihat sama Tuhan. Karena memang kerinduan kita suatu kelak bukan dunia ini tempat kita yang kekal, tapi kita punya surga yang Tuhan sudah sediakan kekal selama-lamanya. Bahagia kita bersama Yesus. Saya mau baca ayat 40, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku mengangkat tanganku ke langit dan berfirman, demi aku yang hidup selama-lamanya. Apabila aku mengasah pedangku yang berkilat-kilat dan tanganku memegang penghukuman, maka aku membalas dendam kepada lawanku dan mengadakan pembalasan kepada yang memuji aku. Coba ini firman Tuhan. Ya, Tuhan berjanji akan ada pembalasan bagi orang yang tidak mengasihi Tuhan. Hati-hati saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan sudah panggil pilih hidup kita. Sehingga kita bukan lawan Tuhan, tapi kita adalah umat kesayangan Tuhan. Kita sudah dipanggil, dipilih sama Tuhan harga tunai. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Tuhan. Saya melakukan pekerjaan Tuhan dengan setia. Bapak Ibu dengan setia. Kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Tapi bagi mereka orang fasik akan mati binasa orang fasik saudara. Ya, kalau saya baca di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 9. Langkah kaki orang dicinta Tuhan itu dipelihara. Tapi orang fasik ayat 9. Saudara. Lihat ini. 1 Samuel pasal 2 ayat 9. Langkah kaki orang-orang yang dikasihnya dilindungi sama Tuhan. Tapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatan sendiri seseorang berkuasa. Amin. Kita serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan sepanjang hari ini. Kita tidak punya kekuatan apapun, kata firman Tuhan. Ya, bukan oleh karena kekuatan sendiri seorang berkuasa. Tidak punya kuasa apapun. Dalam ayat 12 ayat 10, nafas kita ada di dalam tangan Tuhan.
Kalau Tuhan tidak memberikan kita panjang umur tidak berkenan, diambil nafas sama Tuhan, selesai kita sudah. Tidak bisa berbuat apa-apa. Saya kalau dipanggil Tuhan tidak bisa menyanyi lagi. Ya, proses ke YouTube, tidak bisa sudah. Maka saya hargai setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Walaupun capek persiapan sudah. Hidup untuk Yesus memang pikul salib. Tapi bayar harga apa yang kita kerjakan buatan tidak sia-sia. Ada berkat ya bagi orang cinta Tuhan. Kita takut sama Tuhan. Sungguh. Maka kata Tuhan, jangan kita menjadi lawan Tuhan. Maka aku membalas dendam kepada lawanku, kata Tuhan. Mengadakan pembalasan kepada yang membenci. Wow. Salah satunya siapa? Yudas Iskariot yang membenci Tuhan, mengkhianati Tuhan. Kena tuh saudara. Ya, termasuk orang fasik. Binasa mereka yang tidak suka sama Tuhan, yang tidak hidup dalam firman Tuhan. Kena mereka saudara. Tapi bagi kita semua dicinta Tuhan. Mari kita baca 42. Aku akan memabukkan anak-anakku dengan darah, dan pedangku akan mengamalkan daging. Darah orang-orang yang mati tertikam dan orang-orang tertawan. Dari kepala musuh yang berambut panjang. Bersorak-soraklah hai bangsa karena umatnya. Sebab yang membalaskan darah hamba-hambanya, yang membalas dendam kepada pahlawannya, dan mengadakan pendamaian bagi tanah umatnya. Amin. Kita adalah umat Tuhan yang sayang sama Tuhan. Ya, kita adalah orang yang dicinta sama Tuhan. Seperti dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9 dan 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitahukan perbuatan-perbuatan besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang ajaib. Kamu yang dulu bukan umat Allah. Coba ini, dulu kita bukan umat Allah, tapi yang sekarang telah menjadi umat Tuhan. Yang dulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah belas kasihan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita terima itu kesayangan Tuhan. Kita terima itu belas kasihan Tuhan. Dan kita terima pendamaian. Karena kita umat Tuhan. Ayat 44. Lalu datanglah Musa bersama dengan Yosua bin Nun, dan menyampaikan ke telinga bangsa itu segala perkataan nyanyian tadi. Setelah Musa selesai menyampaikan segala perkataan itu kepada semua Israel, berkatalah kepada mereka, perhatikan segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkan kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Tuhan. Amin. Sama juga firman Tuhan yang saya sampaikan kepada hari ini, hari Senin 15 Juli 2024, kepada Bapak, Ibu, kepada anak semua. Mari kita mau ikuti firman Tuhan. Apa yang selalu kita dengar firman Tuhan, kita mau taruh dalam hati kita, dan komitmen kita siap menjadi pelaku firman. Tiap hari kita berupaya untuk berjuang menjadi pelaku firman. Biarpun bayar harga. Tapi apa yang kita kerjakan bayar harga buat Tuhan tidak sia-sia. Karena ada upah besar di surga. Ayat 47. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tapi itulah hidupmu. Dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Jadi firman Tuhan yang kita lakukan ini menjadi pedoman langkah buat kita hari-hari. Kalau bangsa Israel katakan, kemana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Tapi bagi kita saat ini, untuk setiap langkah, kemanapun kita pergi, apapun yang kita kerjakan, minta pimpinan Tuhan, minta penyertaan Tuhan. Senantiasa kasih karunia Tuhan menyertai kita. Dan komitmen kita, selalu kita menjadi pelaku firman Tuhan. Terus berikutnya 48. Pada hari itulah juga Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke atas pegunungan Abarim, ke atas gunung Nebo yang di tanah Moab, di tentangan Yeriko, dan pandanglah tanah kanan yang kuberikan kepada orang Israel menjadi miliknya. Kemudian kau akan mati di atas gunung yang kau naiki itu, supaya engkau dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun kakakmu sudah meninggal di gunung Hor dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Dan kalau saya lihat ini, firman Tuhan kepada Musa sama firman Tuhan kepada kita. Kalau seandainya Tuhan panggil saya, Tuhan panggil Bapak Ibu, ya, jadi saya akan kumpul dengan orang tua, dikumpulkan. Musa dikatakan sini, engkau akan mati di atas gunung, kan kau naik itu, supaya kau dikumpulkan bersama kamu. Jadi kita nanti dikumpulkan bersama dengan apa? Dengan nenek moyang kita yang cinta Tuhan, loh saudara. Konteksnya yang cinta Tuhan. Di sini kaum leluhurmu ini yang cinta Tuhan. Ya, mereka tuh Abraham, ya, Ishak, Yakob ini ya, semua tuh ya mereka kan nenek moyang dari Musa dari suku Lewi,
Lewi dari mana? Bangsa Israel. Bangsa Israel dari siapa? Dari Yakub. Abraham itu cinta Tuhan, ya, disebut sahabat Tuhan. Ya, Ishak, Yakub dia cinta Tuhan. Yakub itu sampai disebut Israel. Ya, oleh itu mari kita mau cinta Tuhan sehingga nanti kalau Tuhan panggil kehidupan kita, kita dikumpulkan bersama-sama. Ya, nanti akan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kita disebut orang kudusnya Tuhan. Wow. Oleh itu mari kita mau cinta Tuhan, kita mau sungguh-sungguh kita dikumpulkan bersama orang kudusnya Tuhan. Nanti pada waktu Yesus datang, wow, kita dibangkit, saudara, bersama dengan Tuhan Yesus. Oh, luar biasa. Ayat 51. Oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku di tengah orang Israel, dekat mata di Meriba, dekat Kades, pada gurun Sin. Dan oleh sebab kamu tidak menghormati keurusanku di tengah-tengah orang Israel. Oleh itu mari, saudara, kita mau setia sama Tuhan. Jangan sampai Tuhan katakan kita berubah setia. Memang Musa waktu itu lakukan kesalahan waktu dengan dekat air Meriba, saudara. Dia nuruti bangsa Israel. Makanya seorang gembala hamba Tuhan tidak gampang. Jangan nuruti maunya jemaat, saudara. Jemaat itu suka ngatur-ngatur, saudara. Maka menjadi jemaat yang takut akan Tuhan. Jangan seperti bangsa yang keras kepala, suka ngatur-ngatur pendeta, hamba Tuhan. Jangan. Tapi belajar kita mau diatur sama Tuhan. Belajar kita mau dibentuk sama Tuhan. Belajar kita mau taat setia kepada Tuhan. Ayat 52. Engkau boleh melihat negeri itu berterbantang depanmu, tapi tidak boleh masuk ke sana, ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Amin. Mari kita setia sama Tuhan. Suatu hari kelak kita memasuki tanah perjanjian Tuhan, yaitu surga buat selama-lamanya. Kita mau setia sama Tuhan. Suatu hari kelak Yesus akan datang. Cepat atau lambat Yesus pasti datang. Dan di dalam Filipi pasal 3 ayat 20, kewargaan kita di dalam kerajaan surga. Dari sana kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Dalam nama Tuhan Yesus, hari 15 Juli 2024. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua, diberkati Tuhan. Komitmen kita hari ini, kita mau setia sama Tuhan. Kita mau pegang janji Tuhan. Dan komitmen kita menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Janjimu seperti fajar pagi hari, haleluya, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, haleluya, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, amin, haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa berjaga dan berdoa sesuai dengan firman Tuhan. Komitmen kita mau berpegang setia kepada janji Tuhan, sehingga nanti kelak kita ada pendamaian, hidup di surga kekal selama-lamanya. Sukacita, bahagia kita bersama Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Salam damai sejahtera, Immanuel. Amin.